Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Tribinar Live. Jadi Tribinar Live ini itu rutin setiap hari Selasa. Nah, sekarang udah ke 25, Tribinar Live ini sudah ke 25. Jadi teman-teman izinkan kami berlima pengurus Tribinar Begundal, itu yang ngadain acara Tribinar Live ini, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang baru bergabung. Mungkin mulai dari saya, perkenalkan teman-teman, nama saya Fadil Zikri Muhammad, saya spesialisasi di SEO, saat ini banyak membantu beberapa klien di SEO maupun di sosial media marketing juga. Jadi sosial media marketing ada timnya juga teman-teman. Nama perusahaan saya Apukat. Alasan kami, mungkin saya bantu menjelaskan kenapa ada Tribinar Live ini atau Forum Tribinar Begundal. Alasannya teman-teman simple, kami ingin berbagi bersama teman-teman, karena kalau misalnya ilmu cuma disimpan doang kan kayaknya nggak bermanfaat gitu ya teman-teman, dan kami pun kayaknya tidak bisa berkembang lagi kalau ilmu itu tidak di-share ke teman-teman gitu ya. Lalu alasan kedua adalah supaya teman-teman itu tidak belajar dengan bukan salah sih istilahnya, dengan orang yang tepat. Jadi belajar dengan orang yang tepat, orang yang benar-benar praktisi di bidangnya, yang udah lebih dari 2 tahun misalnya gitu ya, karena kita di sini udah minimalnya udah lebih dari 5 tahun teman-teman. Ada Bang Jer, ada Mas Ipan, ada Mas Radius, ada Andre gitu. Oke, perkenalkan dari saya itu sekian. Kita lampar ke kakak kedua, Mas Ipan, monggo. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Tribinar rutin kita setiap Selasa. Perkenalkan saya Ipan Anwar, seorang internet marketer entusias walaupun berfokus ke sosial media marketing saat ini. Kita lanjut ke Bang Kevin, mangga, Kang. Oke. Thank you Mas Ivan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu lagi ulang teman-teman untuk yang baru bergabung. Nama saya Muhammad Kevin Jenando Trisna, bisa dipanggil Kevin. Kadang ada orang yang manggil Jean juga. Saya sendiri udah 11 tahun berkecimpung di sosial media marketing berarti dari tahun 2010 kurang lebih ya. Nah, akan aku lanjutin lagi juga nih, nanti kita perkenalannya lebih lanjut dan tanya-tanya juga bisa lebih lanjut juga. Langsung nyambung ke Bapak Radius. Yus. Ya. Perkenalan. Halo, nama saya Radius. Saat ini saya berprofesi sebagai bisa dikatakan konsultan untuk digital marketing, kurang lebih udah 7 tahun, dan sekarang lagi aktif untuk ngajar di salah satu lembaga yang fokus membentuk karir-karir untuk digital marketers. Lanjut, Andre. Halo teman-teman, nama saya Andre. Kebetulan saya salah satu all shop enthusiast dan consumer behavior enthusiast. Jadi suka ngulik-ngulik dan mendalami soal all shop dan consumer behavior. Oke, terima kasih Andre. Jadi teman-teman yang baru bergabung di Tribinar Live ini, kita ini adalah dari Forum Tribinar Begundal. Jadi ada 5 orang ini pengurusnya. Kita ingin berbagi dengan teman-teman yang sudah belajar digital marketing, yang sudah lama juga gitu ya. Di sini istilahnya tidak ada suhu gitu ya. Kita semua sama-sama belajar, karena kan digital marketing itu ilmu yang sangat-sangat dinamis, sangat-sangat unik, akan selalu ada perubahan karena kita itu ngikutin behavior, kebiasaan orang Indonesia gitu ya. Termasuk juga ini nanti dipaparkan oleh Mbak Viana, pemateri kita malam ini. Oke, tanpa lama-lama kita persilakan untuk Mbak Viana. Silakan Mbak Viana. Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Viana. Aku adalah community manager untuk salah satu produk barunya dari Google, yaitu Google Question Hub. Nah, agak nggak enak nih tadi dibilang pemateri, bukan materi. Ibaratnya apa ya? Apa tuh, Mbak? Bukan kuncen ya, apa ya? Oh, kuncen. Kayak tukang kenalin gitu loh, kayak Mak Comblang, kayaknya Mak Comblang antara content writer sama produk yang dibawa sama Google baru, produk baru Google ini kayak gitu. Nah, sebelum aku lanjutin kenalin produknya, aku mau kasih sedikit disclaimer dulu. Kalau misalnya tadi kan kayaknya daripada si para bukan pemilik ya, hostnya acara ini nih kayaknya ada di sosial digital marketing, di social media spesialis, terus SEO spesialis kayak gitu-gitu. Aku sih berharap masing-masing dari hostnya punya website ya, pastinya kayak
buat dikelola dan diolah karena produk yang aku bawa ini emang ditujukannya adalah untuk terutama adalah untuk content creators. Tadinya awalnya kita cuma fokus di website, basically webmaster, tapi sekarang kita udah mulai merambah ke YouTube creator juga kayak gitu. Pada intinya produk ini diciptakan oleh Google secara gratis untuk para pemilik website untuk mendapatkan ide atau insights yang lebih baik, lebih bagus sehingga bisa mendorong websitenya itu menjadi untuk perform lebih baik kayak gitu. Tapi nanti aku jelasin lebih detail lagi mengenai kayak what Question Hub can and cannot do kayak gitu. Aku boleh share screen aja langsung ya? Ya, Mbak, silakan. Bisa nggak? Bisa sih harusnya. Oke. Ntar harus di tab-tabnya diganti. Udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Udah. Oke. Jadi selamat datang di Question Hub. Sini masih kalau dilihat masih tulisan beta karena kita belum officially grand launching, tapi kita udah launching selama 2 tahun. Gimana ya? Soft launching istilahnya. Nah, buat background dulu, produk ini gimana sampai sekarang perjalanannya. Jadi produk ini, Question Hub ini baru ada itu di 4 negara. Pertama itu India, kedua Indonesia, ketiga Nigeria, lalu awal tahun ini akhirnya Question Hub soft launch di USA kayak gitu. Jadi Indonesia, India dan Nigeria adalah ibaratnya kayak 3 negara percontohan yang dipilih sama search untuk launching produk ini. Kenapa di 3 negara tersebut? Karena kalau misalnya kita lihat dari data yang kita punya, Indonesia, India, dan Nigeria adalah 3 negara yang memiliki potensial web ekosistem yang sangat baik, namun belum bisa atau belum terlalu maksimal kayak gitu. Nah, dari mana kita bisa bilang kayak gitu? Karena kita lihat masih banyaknya yang namanya pengulangan artikel atau artikel yang dirasa punya potensial tapi belum cukup dalam untuk memberikan jawaban, ataupun kita bisa lihat juga dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di Google Search pada negara tersebut. Nah, kalau misalnya kita suka bilang kayak apa sih yang nggak bisa dijawab sama Google Search gitu kan? Apa sih yang nggak bisa dijawab sama Mbah Google? Itu banyak. Jawabannya banyak kayak gitu. Makanya juga adalah platform-platform atau kayak aplikasi-aplikasi di interweb yang bisa membantu orang mencari jawaban. Ibaratnya kalau Google Search kan lebih kayak search engine-nya, tapi ada juga search engine platform yang bisa membantu jawab kayak misalnya Quora, Yahoo Answer kayak gitu-gitu. Nah, kita pengen sekarang para user Google Search ini saat mencari sesuatu atau ibaratnya mencari jawaban di Google Search tuh nggak akan lagi nemuin yang kayak kata-kata Google tidak bisa menemukan jawaban yang Anda cari kayak gitu. Nah, gimana caranya nih supaya kita akhirnya bisa mencapai hal tersebut? Akhirnya Google berinisiatif untuk menciptakan suatu produk untuk meningkatkan kualitas web ekosistem di Indonesia ataupun dunia nanti ujungnya, supaya memiliki semua jawaban dari semua pertanyaan yang ada di Google Search kayak gitu. Nah, untuk agenda hari ini kita akan overview, terus nanti kita juga akan cari tahu how it works, kayak gimana sih Question Hub ini bekerja, karena mostly orang-orang kalau misalnya dengar Question Hub pasti atau ngelihat sekilas Question Hub bilangnya kayak, oh ini mirip Quora ya, kayak gitu-gitu. Terus nanti kita juga akan mengulik lebih dalam lagi kayak gimana sih caranya pakai Question Hub yang benar kayak gitu. Dan tentunya sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu di sini udah ada yang pernah dengar atau coba Question Hub nggak? Mungkin boleh komen atau boleh say hello pakai voice, I don't know. Pernah udah coba? dari Radius. Oke. Pernah. Belum. Wah. Apa yang pernah, yang belum. Nanti aku juga pengen denger langsung dari yang pernah coba. Jadi aku pengen denger testimoni langsung gitu, boleh ya teman-teman host ya? Oke. Sip. Oke, aku akan lanjutin lagi ke
salah. Sini ya. Nah, udah kelihatan lagi kan slide-nya? Muncul. Oke. Jadi gini, kita sekarang bayangin saat kita semua ini adalah end user-nya Google Search. Orang-orang yang mau cari tahu tentang satu topik. Kita anggaplah di sini topiknya adalah ini nggak banget Taj Mahal sih, tapi anggaplah ini Prambanan gitu ya, Candi Prambanan. Kayak misalnya si A nanya, gimana sih cara ke Prambanan? Si B nanya, ada wisata apa aja sih di sekitar Prambanan? Terus atau ada juga anak sekolahan yang nanya, gimana sih sejarahnya Prambanan? Tapi kita nggak memungkiri ada aja pertanyaan-pertanyaan aneh yang ibaratnya kayak gini, apakah Prambanan dijual? Kayak gitu. Berapa sih harga Prambanan kalau dijual? Kayak gitu. Ibaratnya yang namanya pertanyaan di satu topik kan macam-macam ya, bisa A sampai Z kayak gitu. Nah, di topik tersebut juga pasti ada dong orang yang nulis tentang topik tersebut. Tapi kebanyakan orang nulis topik adalah topik yang emang banyak orang cari. Biasanya kalau nggak mereka nyari dari autocomplete di Google Search gitu kan, atau ya emang mereka ngelihat di trends kayak gitu. Apa sih yang orang cari tentang Prambanan? Alhasil artikel dari si orang yang membuat artikel tersebut, kita anggapnya blogger gitu ya, travel blogger tersebut, artikel tentang Prambanannya cuma nyangkut di orang dengan pertanyaan kayak A, B, C tadi yang tentang bagaimana cara ke Prambanan, ada wisata apa di Prambanan kayak gitu. Tapi artikel tersebut enggak nyangkut ke orang yang atau tidak terbaca sama orang yang nyari tahu berapa sih harga Prambanan kayak gitu, atau berapa sih kalau dijual di Prambanan kira-kira bisa nggak ya kayak gitu. Karena basically orang yang nulis artikel dia nggak tahu secara persis kan apa yang orang mau tahu tentang topik tersebut. Mereka bisa cuma ngira-ngira kayak gitu. Nah, sekarang kita kasih ke suatu kemungkinan gimana atau bagaimana, what if kalau si blogger ini nih tahu apa sih pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang dia mau tulis kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalnya si blogger itu tahu pertanyaan apa aja yang ada tentang topik itu, semua orang yang mau cari tahu tentang Prambanan kena dong sama artikelnya dia, kayak nyangkut dong, kebaca dong, otomatis websitenya atau artikelnya perform lebih baik kayak gitu. Dan ya ibaratnya pasti sebagai penulis juga punya kepuasan tersendiri. Akhirnya, oh ternyata artikel gue dibaca nih sama orang, ada nih yang mau baca artikel gue tentang ini kayak gitu. Nah, disitulah kita masukin Introducing Question Hub by Google. Ini adalah suatu what if tadi, kemungkinan tadi yang kita bikin. Kita bikin satu tools, satu produk di mana produk tersebut bisa mengambil atau menjaring pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tentang suatu topik yang kita minati. Kayak gitu. Nah, kayak misalnya saya tadi, kayak gitu kan, tentang Candi Prambanan. Pertanyaan-pertanyaan ini diisi langsung sama si end user Google Search. Kayak gitu. Gimana caranya mereka ngisi? Nah, kalau misalnya teman-teman ini pernah nyari sesuatu, nge-googling sesuatu, terus nggak ketemu jawabannya, terus pas nge-scroll dikit aja ke bawah, ada yang pernah ketemu box ini nggak? Pernah, Mbak. Nah, inilah pintu gerbang utama buat pertanyaan dari end user itu atau Google Search user itu ke Question Hub. Kalau misalnya teman-teman nanti besok-besok ngelihat box inilah yang menjaring pertanyaan-pertanyaan tadi ke Question Hub kayak gitu. Jadi memang diisi langsung oleh para pengguna Google Search, bukan diisi sama si mesin Google-nya kayak gitu istilahnya. Jadi emang tugasnya Question Hub, apa yang dilakukan untuk Question Hub adalah kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik di internet, lalu kita kumpulin, terus kita bagiin tuh kita kotak-kotakin topiknya, terus kayak kategorinya supaya nanti bisa diakses sama pembuat konten creator, content writer, YouTube creator kayak gitu-gitu. Sehingga si content creator tadi bisa mengetahui dengan jelas, oh jadi pada topik ini yang dicari tuh ternyata ada banyak ya, nggak cuma yang itu-itu aja, sehingga para content creator bisa membuat websitenya ataupun artikelnya jadi jauh lebih baik. Jadi emang tujuan akhir kita adalah menciptakan web ekosistem yang
berisikan artikel yang sangat rich, deep, and pokoknya udah kalau buka satu artikel udah user udah kayak wah udah seneng banget nih karena artikelnya bisa memuaskan seluruh pertanyaan si end user kayak gitu. Nah, itu penjelasan singkat tentang produknya. Jadi kalau misalnya nanti kalau demo kayak kita terakhir aja kali ya biar lebih enak gitu. Biar sekalian maksudnya. Nah, ini kalau misalnya ditanyain kayak gimana sih caranya, kenapa sih kita harus pakai atau gimana cara kita pakai Question Hub kayak gitu. Pertama, yang jelas cari pertanyaan yang tepat, yang teman-teman ngerasa sanggup untuk menjawab, yang teman-teman rasa, oh ini emang expertise gue, oh gue tahu nih jawabannya kayak gitu, gue ngerti jawabannya. Lalu setelah teman-teman dapetin pertanyaan yang tepat, teman-teman bikin kontennya di artikel di YouTube kayak gitu. Nanti setelah udah bikin, kan nanti diupload ke Question Hub linknya, lalu nanti bisa di-track impact-nya kayak gitu. Nanti akan ada page tentang performance seperti ini. Ini basically kita ngambil dari Google Search Console, cuma yang kita ambil di sini adalah terbatas pada artikel yang disubmit ke Question Hub kayak gitu. Nah, seperti ini nanti ada artikel submitted seperti ini, nanti aku kasih contoh juga. Nah, aku pengen langsung live demo nih, mumpung semuanya pada di rumah kan pasti ada pegang laptop ataupun handphone. Terutama yang udah punya Google Search Console ataupun punya website, boleh langsung akses ke sini biar kita bisa kayak live demo gitu loh. Biar kita bisa langsung coba. Gimana? Saya sudah buka Mbak dari tadi. Oke, mantap. Nah, aku back dulu. Nah, tadi pasti ada yang bingung nggak sih kayak gimana caranya kita ngejawab pertanyaannya yang ada di Question Hub kayak gitu kan? Oke, aku stop dulu. Oke. Udah kebuka nggak? Muncul. Halamannya. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah masuk ke Question Hub yang udah bisa coba, nanti kan pertama kali yang muncul nih adalah tab ini nih. Ini adalah page kategori. Page kategori ini adalah buat teman-teman milih kayak di kategori manakah teman-teman emang pengen mencari topik kayak gitu. Kayak misalnya di sini kan banyak dari praktisi ini kan SEO, digital marketing, dan teman-temannya gitu. Kita akan buka misalnya dari bisnis industri kayak gitu. Di bisnis industri ya topiknya banyak. Tapi topik di sini memang terlihat kayak, topiknya kok abstrak sih, apaan, kertas, kereta api, kode batang, kompresor, konstruksi, koperasi gitu. Kita mengambil topik-topik ini berdasarkan dari pertanyaan yang masuk ke Question Hub. Jadi emang mungkin ada yang nggak masuk topiknya kayak gitu. Ataupun ya kalau ada, kita biasanya berusaha Question Hub akan ngelistnya sesuai dengan urutan alfabet kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman langsung mau nyari, langsung deh apa gitu. Nih, aku kemarin nyari-nyarinya Nasific, Fresh Herb, Jakarta, speaker, sikat sepatu, machine. Ada boleh ini nggak? Ada yang mau contohin nggak? Mau masukin topik sesuatu? Tahu susu Lembang. Tahu susu. Ada tuh kan. Ternyata ada nih tentang tahu susu nih, gitu kan. Aku tambahin dua-duanya aja deh. Yang ini, yang pertama, yang di bawah itu tahu susu yang di dalam kategori makanan minuman, berarti itu pasti dong. Nah, yang atas tahu susu di partikel bebas, artinya kita belum tahu nih tahu susu ini nih ada di masuk kategori apa, cuma kita tambahin aja. Nah, teman-teman aku kasih disclaimer, jangan kaget kalau ngeliat pertanyaannya ya, karena terkadang pertanyaannya kita benar-benar kayak surprise gitu loh, yang namanya juga diisi sama ini kan, diisi sama Google Search User yang asli gitu, bukan diisi sama AI-nya Google. Jadi kayak ya udah, pertanyaan kadang bisa se-private dan se-personal itu. Nah, kita cari tahu susu yang ini dulu. Kayak gini. Nah, ternyata di sini pertanyaannya
Bolehkah air rendaman tahu susu dimasak lagi untuk buat rendaman lagi? Kayak gitu. Ini tahu susu yang abang di makanan. Lalu tahu susu yang tidak masuk ke kategori makanan minuman. Seperti ini pertanyaannya. Manfaat lulur tahu dan susu bubuk. Oke, tadi karena pertanyaannya adalah, contohnya tahu susu Lembang. Aku coba cari lagi deh tahu susu Lembang. Ada nggak? Siapa tahu ada ya. Ada dong ternyata 2 pertanyaan. Kita emang nggak pernah tahu apa yang ditanyain sama Google Search User. Nah, minta alamat pabrik tahu susu Bandung merek SBM yang ada di Bekasi. Strategi pemasaran tahu susu Lembang. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar bisa tahu apa sih pertanyaan seputar topik yang emang kita udah kuasain. Kayak gitu. Gimana cara jawabnya? Anggaplah tadi udah tahu nih, bisakah air rendaman tahu susu dimasak lagi untuk buat rendaman lagi? Gitu. Kita tahu caranya kayak gimana. Kita pengen jawab. Nah, jawabnya bukan di sini, teman-teman. Tapi jawabnya adalah di website masing-masing. Di website teman-teman. Jawab aja di sana, bikin artikel, dipublish dulu, jangan lupa. Setelah dipublish, baru link URL-nya teman-teman yang udah publish dimasukin ke sini. Kayak gitu. Nanti kalau udah masuk ke sini, udah dikirim, teman-teman bisa nge-track performa dari si artikel tersebut. Ya, tunggu 3 sampai 5, tunggu seminggu sih amannya, tunggu seminggu biar dia nge-reach readernya dulu kayak gitu. Tapi aku kasih disclaimer di sini, saat teman-teman masukin atau nge-submit URL ke Question Hub, kita tuh nggak bertanggung jawab atas kenaikan traffic yang nanti teman-teman dapatkan. Kenapa kita bilang nggak bertanggung jawab? Ya karena kita nggak melakukan apa-apa basically. Kita cuma membantu teman-teman mendapatkan ide atau insights untuk apa sih yang harus teman-teman tulis kayak gitu saat nulis topik yang teman-teman tahu. Nggak apa-apa Mbak Fiana, kita mah demen nggak dapat traffic. Bahagia kok itu, jadi nggak usah minta maaf. Karena emang selama ini emang salah satu yang bikin confusion gitu adalah kayak apakah dengan mensubmit URL ke Question Hub kita akan bisa menambahkan traffic? Ya, itu balik lagi tergantung kualitas artikel teman-teman. Gimana? Apakah artikel tersebut enak dibaca? Apakah web performance juga ngaruh ya, kayak misalnya kecepatannya, bounce rate-nya kayak gitu-gitu. Jadi emang benar-benar banyak lah yang menciptakan click rate itu tinggi. Nggak cuma mentang-mentang tahu ujuk-ujuk submit artikel di sini terus tiba-tiba naik gitu traffic-nya. Ya, enggak juga. Tapi memang kebanyakan dari para pengguna Question Hub yang udah mencoba Question Hub selama kurang lebih 2 tahun, mereka bilang ada peningkatan secara overall di website mereka. Kenapa? Satu, pertama mereka jadi rajin nulis. Karena mereka nggak pernah kehabisan ide nih buat nulis. Aduh gue nggak tahu nulis apa. Ya buka aja Question Hub, pasti ada aja bisa ditulis dari situ. Otomatis jadinya reguler dong dia nulis. Yang kedua, dia nulis bener-bener suatu hal yang emang real orang lain tuh pengen tahu gitu, bukan cuma nebak-nebak doang kayak gitu. Dan ada perbedaannya saat menulis suatu artikel yang emang ingin diketahui oleh orang, terutama artikel-artikel yang sifat evergreen ya, kayak how to kayak gitu kan, sama menulis artikel yang sedang trends. Itu mungkin nanti bisa dijawab sama teman-teman yang lebih ngerti tentang SEO ataupun trends ya. Tapi intinya memang kalau misalnya dari existing usernya Question Hub kemarin, mereka ngerasa pertanyaan ya artikel yang ditulis based on pertanyaan di Question Hub itu efeknya jauh lebih long lasting ketimbang artikel-artikel yang mereka tulis berdasarkan tren kayak gitu. Memang biasanya trafficnya tinggi di awal kayak gitu. Nah, tadi aku udah masukin link ke sini. Klik batal ya. Aku cek performa. Maaf ya, aku baru jawab 4 artikel. Ini cuma contoh aja ya. Ini cuma contoh dari website yang aku punya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang udah pernah pakai atau Mas Radius mau nyontohin pakai performanya Mas Radius, ya sekalian flexing gitu kan, nggak apa-apa banget. Boleh
Nah, misalnya nggak ada aktivitas ini, aku nggak ngelakuin apa-apa nih terakhir-terakhir pakai ini. Jadi nanti ada pertanyaan, ada seperti ini. Berapa pertanyaan udah dijawab, lalu dengan berapa artikel. Kenapa bisa beda antara kok pertanyaan jawabnya 11, artikelnya cuma 4 gitu. Karena kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dengan satu link. Jadi Samsung, mesin cuci Samsung. Misalnya ini. Kita jawab pakai atau artikel yang emang artikel tersebut mengandung jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Kayak gitu. Makanya di Performa aku bisa ada 11 pertanyaan, tapi artikelnya cuma 4. Misalnya kayak gini. Nih, ini tampilkan detail. Di sini aku menjawab pertanyaan mengenai Omnibus Law. Agak berat ya tapi. Ya tapi intinya kayak gitu. Karena aku ngejawab berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi otomatis satu artikel ini ngejawab 6 pertanyaan yang ada di topik Omnibus Law. Kayak gitu. Nah, ini dapat kliknya 82, penayangannya impressionnya 1087, click to rate-nya 7,5%, dan di posisi 12. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kita ambil dari Search Console sih. Cuma itu tadi, bedanya dengan Search Console adalah kalau misalnya di Page Performance Question Hub, yang kita track ya cuma artikel yang disubmit aja. Kalau di Search Console kan semua artikel yang kita pernah submit kan. Nah, tapi kalau misalnya di Question Hub, artikel yang kita submit aja. Gitu. Ini berbintang adalah basically tombol save sih, tombol save. Misalnya aku coba ke tahu susu. Aku bisa jawab yang ini bisa jawab, tapi nggak mau jawab sekarang, nanti aja. Ya udah, aku bintangin. Selebihnya aku nggak tahu mau jawab apa gitu kan. Nggak ngerti ini pertanyaan kayak gimana. Ya udah, diklik semua terus tolak. Hilang. Pertanyaan yang aku simpan ada di sini, ada di berbintang. Kayak gitu. Nah, atau kalau misalnya buat sini teman-teman ternyata ada yang pimpinan redaksi gitu, pengen ngebagiin pertanyaan ini ke teman-teman writer, atau ada yang emang koordinator suatu website bersama atau blog bersama pengen ngebagiin pertanyaan-pertanyaan ini ke teman-teman lainnya gitu. Ya bisa di-download via CSV-nya kayak gitu. Tapi ya kalau udah di-download ya basically cuma nge-download list pertanyaannya aja. Nanti yang yang nge-upload linknya ya si yang pemilik akun ini atau pemilik websitenya kayak gitu. Dan nggak bisa nge-submit website milik orang lain ya. Yang dimasukin adalah website kita yang emailnya kita pakai buat make Search Console. Kalau teman-teman tadi udah coba buat daftar, nanti kan teman-teman suruh milih tuh kayak pengen masuk pakai yang mana. Nah, kayak gitu. Bisa masukin ke sini websitenya. Kayak gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Boleh teman-teman kita buka pertanyaan ya. Saya ada Mbak, dengar nggak? Boleh langsung silakan, Mbak. Berarti kalau kata bentar Kang, ini kan, perkenalan dulu Kang. Oh, silakan perkenalan, terus dari mana Kang? Nggak usah ini kan, open video kan? Nggak usah, nggak apa-apa. Oh ya udah, nama saya Asraf, Mbak. Saya dari Bekasi. Tadi kan untuk insert itu kan berupa link kan, Mbak? Nah, kalau misalnya kita insert link YouTube, bisa nggak, Mbak? Link YouTube atau kayak misalkan link WA, bisa nggak, Mbak, kira-kira? Kalau di YouTube bisa, karena YouTube itu jatuhnya udah bisa di-track di Search Console. Jadi basically yang bisa kita upload itu cuma link yang terhubung dengan email kita di Search Console. Kayak gitu. Jadi asalkan kalau tadi link WA ya basically kita kan nggak memiliki, mohon maaf nih belum punya WA gitu kan buat Google gitu. Jadi ya nggak bisa. Kan yang didaftarin di Search Console kan ya YouTube, website, blog gitu kan. Jadi itu aja sih, 3 itu. Nah, ini ada yang boleh nanya lagi nggak, Mas?
Boleh, Mangga. Boleh. Terus kalau yang kedua mungkin perbedaan QuestionHub sama Google Search Console itu perbedaannya gimana nih, Mbak? Saya kan agak kurang paham tuh yang tadi. Oke. Teman-teman di sini udah akrab sama Search Console belum ya? Takutnya emang ada yang belum akrab sama Search Console gitu loh. Soalnya emang beda banget gitu. Kalau Search Console basically adalah satu dashboard platform yang emang ditujukan untuk nge-track gimana sih performa website kita atau blog kita ataupun YouTube tuh ada studionya sendiri sih kayak gitu basically. Cuma ya itu gimana website kita itu performanya di Google Search, kayak artikel yang ini ada di page berapa kali Google Search, nongol di pencarian kata kunci apa aja, atau CTR-nya berapa, kita mau cari impression-nya berapa, kliknya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau Question Hub itu ibaratnya dashboard-nya. Kalau Question Hub itu lebih kayak alat untuk mencari ide untuk nulis artikel supaya artikelnya nanti bisa di-track. Gitu. Track-nya masuk kemana? Ya masuk ke Search Console juga, masuk juga ke tab performance-nya Question Hub. Kayak gitu. Oke deh, Mbak. Nanti saya nanya lagi deh. Oke. Siap. Mbak, ada pertanyaan dari chat ya. Oke. Ini dari Mbak Mutia Amanda. Pertanyaannya, jadi singkatnya Question Hub ini kumpulan pertanyaan dan metode jawabnya via link dari artikel blog kita ya, Kak? Betul. Jadi kita nggak minta dijawab di platform kita, beda ya berarti ya sama Quora atau Yahoo Answer yang harus kayak bisa sih di Quora juga menyematkan gitu. Tapi intinya adalah kita pengen memberdayakan website teman-teman instead produk kita. Produk kita itu ya tujuannya untuk memberdayakan website dan blog teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ke Mbak. Apakah sudah terjawab, Mbak Mutia? Mbak Mutia terjawab? Oke, sudah ya, Mbak. Oke, lanjut Mbak Fiana, ada dari Mbak Ika Agustistiana. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di Question Hub ini bisa dijadikan sebagai keyword juga nggak ya, Kak? Keyword untuk dimasukkan ke dalam artikel kita, gitu pertanyaannya. Oh ya bisa. Bisa banget. Karena kan kita juga ngambil pertanyaan ini kan based on keywordnya itu. Ya walaupun pertanyaannya panjang, tapi kan pasti kita tahu kayak tadi keywordnya adalah tahu susu kayak gitu. Misalnya kayak tadi pertanyaan tentang Samsung tuh panjang banget ya. Cuma kita tahu keywordnya adalah Samsung gitu, atau mesin cuci Samsung, atau kayak HP Samsung Galaxy kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat, anggaplah kita ngelihat pertanyaannya panjang, terus kita udah punya artikel. Oh ya, satu lagi, artikel yang kita submit nggak harus artikel baru ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa udah pernah nulis hal yang bisa ngejawab pertanyaan yang kita lihat di Question Hub, boleh silakan langsung upload artikel yang udah pernah ditulis artikel lama. Atau kalau misalnya aku bisa nyaraninnya diedit sedikit sih. Diedit biar lebih kena ke pertanyaannya yang muncul di Question Hub kayak gitu. Entah misalnya diedit jadi kayak masukin keyword-keyword yang ada di pertanyaan tersebut ke artikel kita kayak gitu. Mantap. Terjawab ya Mbak Ika? Oke. Makasih Mbak Ika. Oke, lanjut dari Andre. Mbak Fiana, apakah sah kalau di Question Hub misalnya kita jawab 5 pertanyaan, tapi arahkannya ke page yang berisi beberapa artikel. Dengan begitu, anggapannya satu page untuk banyak pertanyaan gitu, Mbak. Bentar, aku mencerna dulu ya. Kita jawab 5 pertanyaan, tapi arahkannya ke page yang berisi beberapa artikel. Dengan begitu, anggapannya satu page untuk banyak pertanyaan. Banyak. Kayaknya aku nggak yakin ini bisa sih. Kayak karena kita biasanya mintanya itu adalah link artikel, bukan URL page-nya. Kayak gitu. Kalau misalnya URL page-nya kita takutnya nggak bisa ke-track nanti. Karena kan yang kita hitung adalah page yang isinya ada satu artikel. Ya biasa kalau misalnya kita breakdown ya ada title, subtitle, description, terus kayak body blognya, body artikelnya kayak gitu-gitu. Jadi memang yang kita pengen itu adalah lebih baik satu artikel bisa menjawab 5 pertanyaan. Gimana Mas Andre? Gimana Andre? Sudah terjawab? Oke, siap. Makasih Kak.
Mbak, ini ada lanjutan lagi atau open Q&A sekarang nih? Open Q&A aja kok. Okay. Udah nggak ada. Siapa tahu mungkin ada yang mau live demo kayak gitu atau Mas Radius ya. Mas Radius coba flexing performance-nya dong ya gitu kan. Mas Radius gimana Mas Radius? Nanti aja ya. Nanti aja ya. Oke, siap. Ini Mbak ada pertanyaan lagi dari Sultan. Kak, apakah mungkin di Question Hub ada link jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan? Misal ada pertanyaan tentang tahu susu Lembang, namun ada blogger isengi mengirimi link tentang artikel mesin cuci Lembang. Itu mungkin banget kok. Itu mungkin banget. Tapi alhamdulillahnya mesin kita udah pinter, jadi kayak dia bisa tahu yang mana pertanyaan yang bisa di-track, yang emang ibaratnya kalau di dashboard kita sendiri sih, kita punya laporan mana artikel yang valid menjawab atau artikel yang emang cuma nge-spam aja kayak gitu. Jadi ya silakan kalau mau masukin, kita sih mau ngelarang, cuma ya itu kan kebebasan dari user ya. Ya paling capek aja ngeklik copy paste kayak gitu kan. Mendingan emang sekalian copy paste yang beneran artikelnya ada isinya bener gitu, ketimbang artikel bodong, karena toh nanti sama produk kita dia nggak diproses kayak gitu karena emang nggak valid kayak gitu. Oke, mantap. Gimana Kak Sultan, Mas Sultan? Sudah terjawab Mas? Makasih Kak. Oke, siap. Sama-sama. Mbak, saya mau nanya lagi dong Mbak. Oh, oke, boleh. Oke, pertanyaannya ada dua lagi nih. Jadi kalau misalnya nih, misalnya ada orang yang naruh question box ya kan. Halo? Itu pemberitahuannya dari Gmail atau gimana? Tadi hilang suaranya. Tadi sempat hilang. Suaranya sempat hilang, Mas. Oke, jadi kayak misalnya ada orang yang naruh question box kan, Mbak. Naruh question box, terus pertanyaan dia ini udah dijawab, Mbak. Nah, untuk mengetahui jawabannya itu nanti notifnya gimana, Mbak? Dari Gmail-nya atau gimana? Ya. Nah, jadi karena basically saat kita minta orang masukin pertanyaan ke dalam box itu, kita nggak minta emailnya atau credentialnya sama sekali. Ini the catch sih. Orang itu nggak akan dapetin notification kalau misalnya pertanyaan udah dijawab. Dia akan tahu pertanyaannya udah dijawab kalau dia nge-search lagi. Kayak gitu. Karena kita udah selama 2,5 tahun ini berusaha menyelesaikan permasalahan ini, kayak bisa nggak sih kita kasih tahu, tapi kayaknya emang lebih baik kita nggak meminta, karena kadang pertanyaan yang masuk kan sangat amat sensitif dan private ya. Kita takutnya kalau misalnya kita minta emailnya kayak gitu, malah kita mengurangi kapasitas atau mengurangi quality atau kuantitas dari si pertanyaan yang masuk. Kita pengen pertanyaan ini yang masuk seanonim mungkin, sehingga semua bentuk pertanyaan bisa masuk ke dalam question hub kayak gitu. Memang case-nya adalah jatuhnya ya kalau misalnya udah dijawab sama content writer atau blogger atau pemilik website yang lainnya, ya si penanyanya itu ya nggak akan tahu kecuali dia akan search lagi kayak gitu. Oke. Yang kedua Mbak, bentar. Ini ada struktur, ada workflow-nya nggak sih Mbak? Kayak misalnya dari Google ada question hub, terus ke Google Search Console ada workflow-nya gitu Mbak? Nggak Jadi ada. biar nggak ada ya? Kita karena emang sebenarnya kita ini suatu produk yang berbeda ya. Kita ngegunain question hub itu, kita ngegunain Search Console itu cuma untuk sebagai verifikasi bahwa bener nih orang yang pengen pakai question hub ini memiliki website atau memiliki artikel. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada belum punya Search Console, ya nggak bisa masuk ke question hub kayak gitu. Oke Mbak, terima kasih. Siap. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada lagi nih Mbak, dari Mbak Ika. Kalau misalnya menggunakan, jadi ada 2 pertanyaan. Mau konfirmasi berarti link URL yang dimasukkan untuk answer yang ada di question hub itu link artikel dan link YouTube, ya Mbak ya. Itu jadi itu ya Mbak Ika. Jadi link artikel atau link YouTube. Nah, terus dia nanya lagi, kalau link URL yang mengantarkan ke akun sosial media itu bisa nggak ya Kak? Sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada di question hub. Nggak bisa. Kembali lagi, kita hanya bisa nge-track jawaban dan menerima jawaban yang dari website dan YouTube. Karena
Google Search Console cuma punya akses ke situ. Jadi berarti Google, jangan Search Console deh, Google cuma punya akses untuk nge-index dan ngedata isi dari konten yang teman-teman tulis itu ya konten website, artikel, sama konten YouTube. Lebih. Kalau untuk sosial media udah beda platform lagi, kita belum bisa sampai sekarang. Ya mungkin ke depan bisa ya, who knows gitu kan. Cuma sampai saat ini belum sih gitu. Jadi walaupun sosial medianya misalnya contoh menggunakan Facebook atau sosial media lain yang bisa ngisi blog gitu Mbak. Kan di Facebook dulu pernah ya bisa bikin artikel tuh di Facebook tuh. Walaupun itu termasuk link URL website, itu nggak bisa ya Mbak berarti ya Mbak ya? Nggak bisa. Jadi emang kita cuma bisanya kalau dari website, blog pun kita ini ya kayak Blogspot, terutama Blogspot karena Blogspot under Google, sama WordPress, sama yang nggak platform blog juga bisa sih, cuma ya website aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak Medium itu kan, nah kayak gitu. Medium itu kan jatuhnya UGC kan. Dia itu kita nggak bisa nge-track gimana performance artikel kita di Search Console gitu kan. Kita bisa lihatnya cuma di Medium aja. Nah itu nggak bisa. Berarti Kaskus pun nggak bisa ya Mbak ya? Tidak bisa. Gitu Mbak Ika. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi silakan. Saya mau nanya dong. Boleh Mas Grandi, silakan, monggo. Ya malam Mbak Fiana, saya mau nanya. Saya mau nanya, itu dari data performance dari Google Search Console itu sama nggak hasilnya sama performance di Google yang Question Hub-nya? Nah, iya sama. Tapi kemarin beberapa waktu yang lalu aku nggak mungkin kita nemu beberapa kasus yang emang hasilnya berbeda kayak gitu. Tapi itu beda cuma di CTR doang sih kayak gitu. Kayaknya itu ada perbedaan hitungan aja. Tapi mostly harusnya sama karena kita nariknya dari Search Console kayak gitu. Jadi sama aja. Cuma bedanya ya kalau di Search Console semua artikel yang pernah kita tulis. Tapi kalau yang di Question Hub artikel yang pernah disubmit di Question Hub. Itu. Tapi seharusnya sama. Sama mau nanya satu lagi. Sejauh ini so far itu yang performance-nya lebih bagus itu link menuju website atau link menuju YouTube ya untuk menjawab pertanyaan itu? Menuju website. Menuju website ya. Kayak gitu. Karena saat ini perbandingan antara yang kita punya, data yang kita punya sekarang, perbandingan antara link website sama link YouTube itu masih kayak 100:1 kali ya. Jadi emang masih lebih banyak orang yang ngupload artikel ketimbang orang yang ngupload link YouTube kayak gitu. Jadi mungkin YouTuber Indonesia belum memanfaatin ke arah Question Hub ini gitu ya? Secara maksimal. Belum. Padahal sebenarnya udah bisa. Cuma emang karena kebanyakan itu kalau YouTube kita lebih ke beda cara pandang aja sih. Karena mostly YouTube itu mereka lebih ngikutin trends. Jadi mereka lebih pengen kayak kalau pertanyaan ini terlalu personal yang nyari cuma 1-2 orang, ngapain gue bikin videonya panjang-panjang, karena kan emang cost production-nya beda ya antara bikin artikel sama bikin video YouTube. Jadi itu emang harus dipertimbangkan sih sama creator kayak gitu. Mbak, mau nanya lagi dong, Mbak? Bentar, siapa tadi yang mau bertanya? Saya itu siapa? Soalnya nggak nongol namanya. Raf yang tadi ya, Mas. Iya, saya nanya lagi. Oh, bentar ya, tunggu dulu bentar ya. Ini pertanyaan. Ini dari ini ya, dari Raffi kalau ini ya. Pertanyaan menarik. Kak, mau tanya, saya kan pakai website jadi nih, website dari Tokotok. Nanti saya bantu juga Mbak dikit. Apakah bisa artikelnya bisa masuk ke Question Hub? Terima kasih. Aku tuh baru tahu loh Tokotok. Belum sempat ngulik. Kalau dari aku gini mungkin Mbak gini ya. Kalau Mas Raffi kan tadi Mbak Fiana bilang harus ada Google Search Console ya Mbak. Betul kan? Iya betul. Jadi masalahnya Tokotok itu Mas Raffi kita nggak bisa nanam Search Console di Tokotok, hanya bisa Google Analytics saja. Kebetulan klien saya tox2.id itu websitenya pakai Tokotok kemarin itu Mas 2 bulan yang lalu. Nah pas ketika saya intinya disuruh pasang kan sama saya itu disuruh pasang Google Search Console-nya dulu gitu ya ke klien saya tuh. Kan udah diajarin dulu cara masangnya. Ketika mau nyimpan si file HTML-nya itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena nggak ada akses ke
servernya atau ke hostingnya gitu. Istilahnya kalau di hosting kan cPanel ya, ataupun ke servernya gitu. Itu nggak ada Mas kalau di Tokotalk itu. Hanya bisa nge-tracking nge-tracking si trafficnya itu datang dari mana aja, yaitu pakai Google Analytics doang sama Facebook Pixel. Sedangkan untuk Google Search Console itu nggak bisa. Mau itu pakai file HTML dari Search Console-nya, maupun itu ngerubah DNS-nya ya, Mbak ya. Karena ada 2 ya, kalau nggak salah tuh. Nah itu jadi nggak bisa Mas, gitu. Nggak bisa nge-tracking data, apalagi menggunakan Question Hub gitu sih kalau dari saya, Mas. Sudah menjawab, bagus Mas Fadil. Nanti bantuin saya di Question Hub. Gitu, ya, Mas. Kalau misalnya kalau nggak ada di Search Console nggak bisa. Saran saya sih mending menggunakan WordPress aja Mas Raffi, karena sayang sekali gini Mas, bukan saya mau ngejelekin Tokotalk, tapi Tokotalk nggak bisa dimanfaatin untuk SEO-nya Mas jangka panjang gitu. Mulai dari meta description-nya juga nggak ada gitu di Tokotalk itu Mas, hanya ada di artikel saja, itu pun artikel pun nggak bisa di tracking menggunakan Search Console gitu. Jadi saran saya kalau mau jualan toko online pakai WordPress aja atau WooCommerce gitu ya. Jadi pluginnya WooCommerce Mas Raffi, begitu kalau dari saya. Oke, silakan Mas Raf mau bertanya lagi. Bentar. Mbak, mau nanya dong. Kan ada yang namanya short link Mbak, kayak Bitly atau enggak AdVlink kan. Kira-kira kalau linknya bisa, kira-kira kalau untuk naruh linknya bisa kayak gitu nggak? Kita nggak nyaranin sih. Karena biasanya itu kan bisa ke redirect lagi, kayak takutnya ada entah kesalahan saat nge-redirecting kayak gitu-gitu. Kita lebih nyaranin emang ya udah link panjang aja dari link panjangnya si artikel. Kayak gitu. Kita pernah coba tapi dulu kayak ada yang berhasil tapi mostly nggak pernah. Kayak gitu. Biasanya kita kan lihatnya karena kalau misalnya kalau pakai link URL artikel itu kan emang link URL juga sesuai sama apa yang kita tulis gitu kan, ada keywordnya juga, kayaknya produknya lebih jalan kalau misalnya link URL langsung. Link pendek nggak bisa ya Mbak? Nggak. Oke, terima kasih. Sama. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ika, Mbak Viana. Nah, mau tanya nih Kak, terkait manfaat lain Question Hub ini, selain dia bisa jadi subjudul artikel kita dan keyword artikel kita, apalagi ya Kak manfaatnya nih si Question Hub ini? Sebagai ladang ide. Sebagai ladang ide, sebagai ibaratnya pemacu dan pemicu kita untuk nulis, dan terutama itu ya untuk motivasi supaya artikel kita nggak cuma di permukaan aja kayak gitu. Mostly teman-teman yang lain yang udah pernah pakai artikel Question Hub itu, pernah pakai Question Hub buat artikelnya, mereka ngerasa akhirnya artikel mereka lebih dalam, lebih rich, lebih luas, lebih menjangkau pembacanya, lebih personal kayak gitu. Dan kalau misalnya manfaat secara teknis ya bisa nge-track performance aja sih. Kembali lagi aku nggak mau manis-manisin dengan ngomong kayak nanti kalau bisa pakai Question Hub, kalau nge-upload nanti bisa klik rate tinggi ya, enggak. Kayak orang sales gitu ya Mbak ya? Iya, enggak. Aku nggak cocok jadi sales, makanya kan terlalu jujur. Siap gitu ya Mbak Ika. Oke, nih ada pertanyaan dari Mas Sultan kembali. Kak, misal sebelumnya kita udah pakai satu website terdaftar di Search Console dan Question Hub buat ngejawab pertanyaan. Nah, minggu depan kita punya website baru dan ingin menjawab di Question Hub juga. Apakah perlu daftar lagi di Question Hub untuk website kedua, atau sudah otomatis terdaftar jika kita hanya mendaftarkan di Google Search saja? Nah, tergantung pakai email yang mana. Selama emailnya sama, tapi website-nya banyak, kan bisa, website-nya banyak, blog atau website-nya banyak kan bisa kayak gitu kan. Itu bisa pakai akun yang sama, kayak gitu. Karena kalau di Search Console, kita bisa nge-track yang mana akun yang mau kita, yang mana blog atau website yang kita kelola kan. Selama email sama. Tapi kalau misalnya ternyata Mas Sultan bikin website baru pakai email baru nih, mau nggak mau ya daftar ulang di Search Console pakai email yang baru, terus baru daftar lagi di Question Hub pakai email yang baru, kayak gitu. Kayak aku tuh punya user yang dia itu ngelola sekitar 20 website atau 20 blog dengan satu email. Ya udah dia bisa pakai Question Hub terus-terusan gitu. Pakai dengan email yang sama. Oke. Itu Mas Sultan kejawab Mas. Siap, sama-sama. Oke, saya mau bertanya Mbak. Izin bertanya. Kan Question Hub itu kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya Mbak ya. Nah, iseng sih tadi ada ngelihat
beberapa yang saya cari gitu ya, dengan kata kunci yang saya pakai gitu di pertanyaan itu, boleh nggak sih kalau saya langsung pertanyaan tersebut saya jawab langsung ke produk saya gitu, ke shopnya gitu. Maksudnya? Langsung diarahin ke penjualan, ke produk saya, biar orang tuh langsung beli gitu. Ya boleh. Oh boleh. Gitu. Asalkan link tersebut dianggap menjawab pertanyaan tersebut. Kita nggak ngelarang, kita benar-benar nggak ngelarang. Makanya aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman pengen nge-spam ya terserah gitu kan, itu kan hak teman-teman buat masukin, cuma ya sama kita nggak akan diproses aja kayak gitu. Tapi kalau memang ternyata link tersebut misalnya jualan pakai WooCommerce gitu, pakai WordPress gitu kan, ya artikel tersebut misalnya pertanyaan adalah kayak di mana sih beli HP Samsung Galaxy ABC gitu, terus page kita emang ngejualin itu gitu, ya udah masukin aja, bisa. Oh gitu. Cuman tadi kalau yang spam itu gimana Mbak? Nggak akan diproses? Gimana? Iya kayak ya. Jadi kalau kan suka ada yang nanya kayak ya dia masukin artikel yang nggak sesuai sama pertanyaannya, itu banyak gitu masukinnya, kayak semua pertanyaan dimasukin sebuah URL yang dia punya, entah nyambung atau enggak, ya ibaratnya kan itu nge-spam kan. Iya silakan kalau mau, tapi ya nggak akan hapusnya. Untungnya AI-nya udah ngerti yang mana yang spam, yang mana yang valid, yang mana yang invalid kayak gitu. Bahkan Question Hub itu bisa nge-track mana artikel lama sama mana artikel baru kayak gitu. Sip, mantap. Makasih Mbak. Ada lagi teman-teman pertanyaan teman-teman? Mbak, saya lanjutin dari pertanyaan. Siapa? Oh, bentar ya Mas Raf, ke Mas Fikar dulu. Mangga Mas Fikar. Oh, ya. Perkenalkan dulu Mas Fikar. Ya, halo Mbak Fiana. Gue berusaha untuk mencerna tadi karena ini mainan. Ke unmute. Sorry, halo Mbak Fiana. Ya, halo Mas Fikar. Ada yang jahil ini mah. Si Mas Ipan atau Bang Jian ini jahil di unmute lagi. Kok gue sih? Itu di unmute lagi sama siapa? Kan ini Ivan, gue yakin. Awas lu bro. Nah ini gue mau nanya nih, kan tadi kaitannya itu bisa melihat mana artikel lama, mana artikel baru. Karena terus kan artikel itu kan biasanya kan kita terinspirasi dari artikel lain, kita tulis gitu kan. Itu si questionnya tahu gitu. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, kan bisa jadi pertanyaan itu banyak yang sudah jawab gitu kan. Berarti sebenarnya nanti Question Hub mensajikan itu seperti apa? Karena misalnya gini, ada pertanyaan, saya juga masukin bahwa ini adalah jawaban pertanyaan dan ada ribuan orang juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, kompetisinya itu artikel itu di mana, Mbak? Disitulah SEO bermain sebenarnya. Apakah artikel tersebut memenuhi kriteria yang emang akan dimunculkan sama Google Search? Kayak gitu. Nah, makanya aku lebih nyaranin kayak jawablah beberapa pertanyaan dengan satu artikel. Kayak gitu. Karena dia mau nggak mau dia ngedorong beberapa keyword saat pencarian kayak gitu. Dengan catatan bahwa nggak nyepam gitu ya, benar-benar menjawab. Betul-betul menjawab kayak gitu. Oke, that's it. Thank you. Oke, tadi silakan Mas Raf. Mbak, tadi kan yang pertanyaan Mas Fadil ini kan kayak soal jualan, terus dilanjutkan ke link jualannya kan. Nah, kalau asalkan link jualannya di WordPress atau di blog ya, bukan link ke Shopee atau link ke marketplace. Gitu ya. Nggak bisa, saya kira bisa. Nggak bisa. saya kira bisa, kalau bisa kan lumayan dia. Nah, kali dari tadi gua aja awam tahu. Nggak bisa. Jadi kalau marketplace itu kayak sosial media lagi, Mas Raf, jadi nggak bisa. Iya. Gitu. Kalau mau misalnya ternyata di blog atau di artikel yang Mas Raf masukin ada link lagi, ada backlink buat ke Shopee ya terserah kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi asalkan yang dimasukin link artikel website. Gitu. Iya, gitu. Banyak kok. Kita juga suka nemuin link-link ini kok, link jualan. Ini ada lagi pertanyaan Mbak Fiana dari Andre. Apa yang jadi penilaiannya si Question Hub bahwa link tersebut bisa menjawab pertanyaan? Karena cukup banyak artikel yang mungkin menjawab secara langsung atau nggak langsung gitu. Kalau misalnya penilaian dari kita itu cuma ada 3 ya, artikel lama, artikel baru, 4 artikel lama, artikel baru, invalid sama valid. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngejawab itu artikel yang paling bagus apa artikel yang enggak. Yang bisa ngejawab itu artikel bagus atau enggak ya click rate-nya apa tahu traffic-nya.
Kalau misalnya teman-teman reader suka, teman-teman pembacanya suka, ya tandanya artikelnya bagus dan disukain. Tapi kalau nggak banyak, ya berarti bukan. Anggaplah satu pertanyaan. Satu pertanyaan ini yang jawab Mas Fadil, aku, Mas Radius, sama Mas Zulfikar. 4 orang jawab gitu kan. Dengan gaya penulisan yang beda, dengan isinya juga sama, tapi beda, ngerti kan? Masing-masing pasti punya beda. Terus palingan itu kalau Question Hub cuma bisa ngelihat yang mana nih yang nulis artikel ini baru, yang mana yang artikelnya ini lama, yang mana yang valid, yang mana yang enggak. Kalau misalnya bagus atau enggaknya tergantung reader kita nanti, kayak gitu. Ternyata readernya lebih suka ngebaca artikelnya Mas Fikar, ya udah artikelnya dia bisa dibilang lebih bagus kayak gitu. Tapi ada reader B ngerasa artikel Mas Fadil lebih bagus, ya udah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Question Hub sendiri kita nggak bisa ngelihat yang mana artikel lebih bagus. Kita cuma ngelihat yang mana yang valid, yang mana yang enggak. Gitu. Oke, gitu. Andre, gimana Andre? Oke, siap. Udah jelas. Mantap. Lagi teman-teman yang mau bertanya, monggo. Waktu sih masih banyak ya. Ika di bawah nanya, Kang Fadil. Siapa? Ika di bawah nanya. Landing page mungkin nggak ya, Kak? Oh iya, landing page mungkin ya, Kak? Landing page enggak. Hah? Kok enggak, Mbak? Kita pernah coba, bentar, landing page. Oh, kalau misalnya landing page-nya itu emang berisikan informasi yang dicari sama si pertanyaannya bisa. Tapi kan ada landing page yang cuma nge-redirect lagi ke landing page yang isinya cuma kayak beberapa link untuk redirect lagi ke beberapa page kan. Itu nggak bisa. Tapi kalau yang isinya emang ada yang bisa di-indexing untuk body artikelnya ya bisa kayak gitu. Itu Mbak Ika. Oke, teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Karena waktu Mbak, saya nanya lagi dong, Pak. boleh. Saya nanya lagi. Jadi gini, Mbak, kan tadi kan gimana ya? Jadi kan rekomendasinya kan blog ya kan? Nah, kalau misalkan ini kita rekomendasinya blog tapi berisikan linknya banyak, itu gimana, Mbak? Bisa nggak? Blog di dalam artikelnya anggaplah banyak link, banyak backlink gitu. Ya. Ya bisa-bisa aja, masuk-masuk aja. Cuma kan nanti tergantung pembacanya suka apa enggak. Kayak gitu. Kayak ngebuka artikel berharap udah langsung nemu jawabannya, nggak tahu di redirect lagi gitu kan, kayak wah kurang ajar nih gue ditipu gitu. Kalau aku sih gitu biasanya. Oke, sip, makasih Mbak. Clickbait istilahnya ya Mbak ya. Mau tanya dong. Monggo Mas Grandi. Saya kan lagi ini buka Question Hub juga nih sekarang. Ini ada kayak misalnya saya mau ngambil topik olahraga. Itu pertanyaannya kalau nggak olahraga tapi minum susu Denko Desa gimana? Nah misalnya saya jawab cuman nggak nyebutin brandnya itu berarti nanti di ranking Google Search Console-nya dia masuknya ke long tail ya, saya menangnya. Di misalnya misalnya hilang suaranya apa? Halo? Oh, oke. Tadi suaranya hilang. Kirain aku doang. Gimana Gren? Coba ulang lagi Gren. Sorry. Emang hilang ternyata. Itu bukan gue ya, gue nggak usil lagi. Misalnya kan tadi pertanyaan saya mau bikin topik tentang olahraga. Terus di sini ada pertanyaan kalau nggak olahraga tapi minum susu itu gimana? Itu misalnya saya menjawab pertanyaan itu berarti masuknya nanti artikel saya menang di long tail keyword yang pertanyaan itu ya di Google Search Console-nya. Di Search Console-nya. Iya. Coba yang lebih mengerti Search Console. Tapi harusnya sih ya. Kalau misalnya yang penting selama biasanya susah sih kalau bisa mau berantem sama Shortail gitu kan. Jadi kalau misalnya Mas ngerasa artikelnya bisa menjawab ya tetap submit aja kayak gitu. Oke. Thank you Mbak. Oke. Mbak, saya nanya lagi Mbak. Siap. Mangga Mas Ram. Oke, jadi kan untuk kebanyakan sosial media sekarang itu bisa dilakuin dengan kayak schedule ya Mbak.
kayak Instagram, TikTok, ya kan. Nah, kalau misalnya di Google kalau di Question Hub ini ada nggak Mbak? Kayak misalnya kan tadi ada namanya tab yang berkecantikan gitu Mbak, ya kan? Tab kecantikan. Nah, itu kan bakal muncul banyak pertanyaan. Nah, kira-kira itu bisa dilakukan otomatis nggak Mbak jawabnya gitu? Enggak. Bisa, nah, ya? kalau di Question Hub kita belum ada yang otomatis sih. Jadi kayak semuanya masih manual. Kalau misalnya mau nambah pertanyaan juga masih dilakuin manual. Terus juga kalau mau nge-refresh pertanyaan juga masih dilakuin manual kayak gitu. Oh, tapi ada batasan nggak Mbak? Kalau untuk menjawabnya itu per harinya berapa? Ada nggak Mbak? Ada. 100. Nah, itu 100 pertanyaan per hari. Kalau lebih dari 100 nanti akan di freeze, baru bisa jawab lagi 24 jam setelah itu. Oke. Sip. Oke. Siap. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya kembali? Bagus, Mas Ojes, Mas Yudi, Mas Andika, Mbak Sari, Mbak Tanti, sama Mas Riko. Barangkali mau ada yang bertanya? Atau teman-teman sudah paham mungkin ya, tinggal eksekusi mungkin ya teman-teman. Enak nih, ada mainan baru, biasanya kayak gitu, seneng nih. Mas Pika nih jadi kepingin benar-benar pingin punya website, Mbak. Karena kan kemarin masih bingung dia tuh bikin website atau enggak. Bikin, banyak manfaatnya. Yoi. Banyak manfaatnya ya enggak? Betul itu. Nah, dan nih pertanyaan lagi, Mbak. Kak, untuk pertanyaan di Question Hub ada rank-nya enggak sih, Kak? Dan bisa dilihat nggak, Kak? Misalkan seperti rank pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan paling sedikit ditanyakan, atau pertanyaan dari daerah tertentu yang paling banyak gitu. Ya, ini nih pertanyaan paling mantep nih, karena emang biasanya ditanyain adalah kayak kita bisa tahu yang mana sih pertanyaan yang harus dijawab duluan kayak gitu kan. Nah, untuk saat ini kita cuma ngasih kayak tab pemberitahuan atau informasi di bawahnya itu pertanyaan yang sering ditanyakan atau pertanyaan ditanyakan beberapa kali kayak gitu. Sama kapan pertanyaan tersebut ditanyakan, kayak 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 4 hari yang lalu kayak gitu. Tapi kalau misalnya masalah rank, kita nggak bisa nentuin yang mana pertanyaan yang berkualitas atau enggak. Ya itu kita cuma tahunya ini pertanyaan ditanyain berkali-kali apa enggak. Tapi karena intinya Question Hub adalah menjawab pertanyaan yang tidak terjawab, mostly pertanyaan tersebut ditanyain satu kali sama satu orang kayak gitu. Jelas nggak? Aku ngerasa agak belibet ngomongnya. Gimana Mas Sultan? Terjawab Mas? Oke. Siap. Masih banyak yang mencerna ini tuh Mbak, kayak Mbak Tanti, Mbak Viana. Mungkin karena Mbak Tanti juga belum ada website ya Mbak ya? Belum, Kang. Bikin, Mbak, sama Mas Fikar. Sepertinya harus buat nih. Jadi gini sih, Mbak, karena gini, kayak saya itu kalau nyari tentang tips sehat, tips diet tuh ya nyarinya di Google atau di YouTube, Mbak. Gitu, jarang sekali saya nyarinya di sosmed gitu. Betul. Karena walaupun saya berteman sama Mas Fikar, saya nge-follow juga Mbak Tanti, tapi nggak muncul gitu kontennya tuh, Mbak. Jarang muncul, terus saya juga jarang muncul, terus saya juga jarang main Instagram. Jadi sekarang tuh main Instagram tuh sehari tuh paling lama itu 3 jam gitu, paling lama tuh. Karena apa? Karena sekarang tuh ya saya mainnya di artikel gitu, nyari-nyari di artikel di Google gitu. Orang tuh masih mencari, kalau nggak salah data dari Google itu 76% bukan sih, Mbak? Orang tuh masih cari di Google, aku lupa. Iya, kalau untuk mencari informasi Google masih di atas 50%. Ya, 76% tuh orang, kalau saya waktu itu baca di tahun 2020 kemarin, Mbak Tanti. Jadi orang tuh masih cari di Google gitu informasi-informasi, entah itu secara produk, entah itu secara tips atau tutorial gitu ya. Kayak misalnya tips masak atau misalnya resep masak gitu. Itu masih orang tuh nyarinya di Google. Karena kalau sosial media ya orang tuh cuman buat hiburan gitu ya. Mungkin juga buat ngegibah gitu ya Mbak Tanti. Jadi kayak ngegibah tuh rame aja misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nyari informasi yang benar-benar informasi itu nyarinya di website Mbak gitu. Makanya Mas Fikar sama saya sih disaranin dari kemarin tuh bikin website Mbak Tanti. Karena efektif banget Mbak. Gitu. Contohnya Betul. Misalnya gini ya. Harus
bikin dulu ya webnya, Ya. baru bisa dipraktikin ya. Betul. Contoh misalnya gini ya Mbak ya, saya buka question hub nih Mbak ya. Jadi kalau misalnya nyari orang tuh gini, Mbak tuh apa? Mbak tadi itu kan tips sehat ya Mbak ya, kalau nggak salah. Makanan Iya, sehat. betul, tips pola makan. Tips pola makan sehat misalnya Mbak ya. Share dulu dong Kang screen-nya. Mau di share screen, oke. Siap. Sekalian. Oke, saya juga baru make sih. Kok nggak bisa di oke sih? Oke, tambahkan. Oke, selesai. Nah, ini ada nih, banyak nih. Jelaskan 2 cara yang perlu dipahami untuk menyambut pola hidup sehat secara PSBB. Cara menyenangi pola hidup bersih dan sehat. Tuh, banyak tuh. Tapi tips pola makannya nggak ada ya? Adanya pola hidup sehat kebanyakan. Tips pola makan. Iya ya, nggak ada ya. Coba kita tambahkan pertanyaannya. Coba nggak usah pakai tips deh, langsung pola makan aja. Atau pola makan sehat gini ya, Teh. Teh, Mbak. Pola makan. Oke, coba ya pola makan sehat sama pola makan ya. Iya. Oke, selesai. Nah, pola makan nih, apakah pengaruhnya apabila kita memiliki kebiasaan hidup buruk? Makan. Kok malah kucing ya? Kucing tersekat. Ada juga makan santri nih. Adakah kebiasaan membuat pola makan untuk pagi, siang, dan malam yang bergizi seimbang menurut kesehatan? Nah, ini juga bisa ya, Mbak Tanti nih, dijawab nih pertanyaan ini dengan artikel. Kang Fadil. Iya dong, coba cek deh. Mau langsing. Mau langsing. Itu pasti banyak diketik orang. Soalnya gue udah ngelihat kalau gue lagi nge-search gitu muncul berapa ribu pertanyaan gitu. Cara langsing atau mau langsing? Mau langsing aja coba. Mau langsing. To the point ya. Ganti nama, Fik. Enggak. Mau langsing, aturan minum bagi yang mau langsing. Woi, banyak ya. Saya ingin kembali kurus lagi. Dan bagaimana caranya agar bisa langsung lagi? Apakah suntik KB 3 bulan bisa langsing? Banyak nih tuh. Iya. Iya, banyak. Tapi kalau pola makan jarang ya. Malah nggak nyambung. Enggak, pola makan enggak ini. Karena kan ini kalau misalnya aku pernah nge-search gitu ya. Kenapa mau langsing itu jadi banyak? Karena seakan-akan bahwa aku menempatkan diriku jadi orang lain tuh yang pengen langsing dan dia ngetik gitu loh di Google nanya gitu. Kebanyakan orang nyari di Google Search itu outcome-nya sih, bukan caranya. Kayak mau langsing, caranya gimana gitu kan? Ya udah, outcome-nya dulu ditulis. Kayak gitu. Gitu Mbak Tanti. Ayo bikin website, Mbak. Udah beli booking namanya aja dulu Tan. Cari nama dulu dong berarti ya. Ya, betul, Mbak. Beli domain dulu. Beli domain dulu aja, Mbak. Amanin dulu aja. Oh gitu. Oke. Teman-teman gimana? Yang lain, teman-teman? Mau nanya dong? Boleh, Mas Grandi. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan. Itu dia masuk ke dalam misalnya mau langsing karena apa-apa, dimasukin dalam kategori mau langsing. Caranya gimana ya cara Google-nya? Apakah ketika user lagi ngetik misalnya mau langsing dengan minum apa, dengan cara minuman apa, itu langsung dikategorikan ke mau langsing gitu. Gimana ya sistem kerjanya? Iya, jadi kalau tadi itu kan itu ibaratnya bukan masuk kategori. Tadi mau langsing tadi itu nggak masuk ke kategori manapun. Itu cuma masuk ke kategori yang quote unquote aja. Jadi berarti itu bilang partikel bebas, kata-kata keyword mau langsing yang emang ada di jagat Google Search kayak gitu. Jadi kalau misalnya topiknya lebih yang cuma satu kata, kayak misalnya topiknya itu sayuran, ya masuknya pasti ke makanan kayak gitu. Karena kita mesinnya diajarin sayuran adalah makanan kayak gitu. Tapi nggak dipungkiri kalau kita cuma ngetik misalnya langsing gitu atau kurus gitu, masuknya ke kesehatan ya, karena langsing sama kurus itu identiknya ada di bawah kategori kesehatan. Kayak misalnya kayak gitu. Jadi ya balik lagi mesinnya Google belajar dari apa yang dikasih makan gitu, apa yang kita selama ini ketikin ke Google Search. Jadi kayak gitu. Jadi walaupun kita misalnya tadi kan mau langsing itu secara naluri kita itu masuknya ke beauty,
Tapi kalau kita nggak nyari walaupun kita nyari di beauty, belum tentu keluar mau langsung itu. Betul. Jadi memang lebih baik kalau emang teman-teman punya topik yang emang sangat spesifik, udah tahu itu mau nulis apa, ya udah langsung ketikanya di search bar-nya, ketimbang kayak buka kategori lagi, scroll lagi. Biasanya teman-teman yang suka buka kategori sama scroll yang emang teman-teman yang baru cari ide buat nulis minggu itu atau bulan itu mau nulis apa, mereka buka di kategori. Kayak gitu. Oke. Thank you, Mbak. Sama-sama. Oke, Mbak masih open Q&A atau gimana, Mbak? Terserah host. Terserah. Aku cuma pengen ini aja sih nitip, kalau misalnya teman-teman udah pada cobain Question Hub gitu kan, nanti kan kalau misalnya lihat di Question Hub itu ada buat ngirim feedback, atau aku copyin aja di chat. Jangan lupa kirim feedback ke question-feedback-external@google.com. Kayak gitu, buat kayak entah bilang kayak apa nih produknya nggak beres gitu, apa sih produknya nggak jelas gitu ya, udah apa tulis aja. Yang penting kayak ada feedback yang bukan yang baik, ada feedback yang membangun lah kayak gitu. Karena kita kalau misalnya cuma dipuji-puji doang feedback, kita bingung. Aku yang balas ya, terutama tukang balesin feedback bingung. Balas apa ya? Kayak gitu kalau cuma dipuji-puji doang. Tapi kalau misalnya feedbacknya ada masalah, baru aku kayak yang serius. Ini kenapa nih kayak gitu. Oke. Gitu. Teman-teman gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah boleh, ada yang mau bertanya kembali? Monggo. Aku nitip satu quote dong, Mas Fadil. Bukan quote sih, kayak pejangan aja. Baik, monggo. Sebagai veteran di Question Hub. Veteran. Avid user. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa dengan menggunakan Question Hub ini bisa mengakali search engine, no. Kalau aku boleh kasih pandangan sebagai user yang udah lama menggunakan Question Hub. Question Hub ini adalah sebuah cara agar konten teman-teman semua itu bisa lebih dimengerti oleh mesin pencari, sehingga mesin pencari tahu arahnya tulisan teman-teman ini tepat untuk user seperti apa atau untuk konten yang bagaimana. Jadi jangan berpikir dengan menggunakan Question Hub ini traffic akan langsung ngalir deras. Traffic is bonus. At the end, kita menyediakan konten itu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab. Yang artinya, kalau konten teman-teman semua itu bisa menjawab pertanyaan yang belum ada jawabannya, which is kontennya bermanfaat. Dan di situ bonusnya akan banyak. Bisa ranking, bisa traffic, bisa conversion, bisa apapun, anything yang teman-teman inginkan, selama teman-teman tahu bahwa the goals from your article is to help each other. Mantap banget, bener banget. Ya, Mas Radius, makasih banget udah di thumbs up. Mantap Mas Radius. Teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak, kita akan tutup ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, monggo mungkinnya bisa ke... Nggak ada giveaway dulu. Oh, astagfirullah, lupa. Oke, teman-teman, ada giveaway dari kami, ya, khususnya dari saya, gitu ya. Mana ya? Bentar, aku lupa nyimpan. Yang mau ngasih pertanyaannya siapa enaknya, Mas Radius, Bang Jian, Mas Ivan? Piananya langsung aja yang ngasih pertanyaannya. Oh, oke. Mbak Piana ya. Ada buku dari saya tentang This is Marketing dari Seth Godin. Satu buah buku buat yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Piana. Silakan, Mbak. Iya, apa? Justru aku berharapnya teman-teman udah pada tahu, udah pada ngerti semua. Makanya ditanyakan gitu materi hari ini. Study-case-nya materi mengenai materi hari ini. Apa ya? Kalau aku nanya ada berapa fitur di burger bar sebelah kiri, burger tab sebelah kiri. Apa ya? Nggak tahu deh, Mas Radius aja deh, kasih deh. Aku kan berharap semua orang udah tahu. Masa aku nanya lagi? Monggo, Mas Radius. Malah kalau misalkan aku yang tanya, pada nggak tahu jawabannya apa. Kok terlalu sulit ya? Iya, terlalu sulit nanti. Apa coba aja. Sombong amat lu. Sombong. Bukan gitu, Pak. Pakai maksudnya cari pertanyaan yang lebih sederhana tentang Question Hub kan itu.
lebih gampang. Nah, pertanyaannya gampang aja deh. Sebenarnya fungsi utama dari Question Hub itu apa? Untuk ini Mas, sebenarnya. Sebutin dulu namanya. Sebutin dulu namanya. Namanya Raf, dari Bekasi tadi. Jadi dengeran kan suaranya? Beneran. Jadi apa namanya? Question Hub ini untuk kayak lebih mengarahkan konten kita kepada orang yang bertanya itu loh. Seperti itu lah kurang lebihnya. Jawabannya bisa dikembalikan ke Mbak Viana deh yang punya. Di sini gue jawab. Oke, kita jangan buka satu ya. Kita pilih jawaban yang paling tepat. Ini gue jawab. Di Question Hub itu Google buat untuk membantu para kreator untuk mendapatkan ide dari pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab mungkin oleh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum kedetek oleh para konten kreator, memudahkan konten kreator lah. Itu sih sebenarnya. Oke, ada yang mau menjawab lagi teman-teman? Saya Mas. Oke, monggo. Saya boleh diperbaikin nggak Mas? Monggo. Mas Sultan. Siapa tadi Mas Sultan ya? Sultan. Okay. Halo, ada kedengeran? Kedengeran. Monggo. Kedengeran, oke. Menurut saya Question Hub itu untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak menemukan jawaban mereka untuk mencari jawaban melalui Question Hub seperti itu. Oke. Ada lagi, Mbak? Gimana, Mbak? Udah ada yang di chat nih, Ada yang di chat siapa? Oh, Mas Randy. Membantu user memakai Google mendapatkan jawaban total ekosistem Google. Oke. Ada lagi nggak? Aku pilih nih jawaban yang paling boleh diganti nggak, Mbak? Gimana Mbak? Terserah hostnya. Aku mau dengerin aja, nanti aku tinggal pilih. Kalau dari saya nggak bisa diganti, Mas Raf. Kita sudah kunci jawaban setiap orang. Aduh, ya udahlah. Ya udah, kalau dari semuanya benar jawabnya. Alhamdulillah pada mengerti ya akhirnya. Tapi yang paling menjawab adalah Mas Fikar. Karena iya, Mas Fikar mengambil intisari dan goal akhir dari si Question Hub ini kayak gitu. Oke, mantap. Mas Fikar, kan buku yang kemarin kan belum dikirimin. Jadi 2 kan. Masalahnya bukunya sama, yang kemarin sama yang ini. Kasihin yang lain, Kang. Satu aja mah gue kalau bukunya, yang penting gue baca. Jadi mau dikirimin dua-duanya yang beginian? Yang lain lah kalau ada. Kan pertanyaan beda. Satunya buat saya aja, Mas. Gak apa-apa, Mas. Boleh. Kasihin Raf tuh. Karena bukunya sama, bro. Raf tuh passion banget tahu gitu kan. Buat saya aja nih mendingan deh. Enggak, Mas Fikar kan tadi yang nanya yang ngejawab tuh Sultan, Raf sama si Grandy. Mas Fikar mau ngirim ke siapa? Buat saya aja, Mas. Dihibahin ke siapa? Harus ilmu tuh harus dikasihkan ke orang yang benar-benar berusaha untuk mendapatkan. Raf kayaknya menunjukkan gitu. Saya Dewas. Terima kasih. Gitu kan? Sunnahnya begitu. Woi Mas, terima kasih Mas. Jadi Mas Fikar dihibahin ya ke Raf. Saya belum minta itu alamatnya. Mas Raf kan gabung di grup ya? Yes, gabung di grup. Kirimin aja alamatnya ke saya, Mas Fikar juga. Saya lupa kemarin minta alamat. Oke, teman-teman. Dulu ada satu giveaway tiket lagi kan? Oh iya, lupa. Astagfirullah. Luar biasa. Banjir hadiah ini luar biasa. Lupa. Sorry, Mas. Di Mbah Radius. Oke, teman-teman, ada satu giveaway lagi dari Mas Radius, itu tiket untuk SEOCon ya. Wih. SEOCon tuh jadi SEO conference gitu di tanggal 17 ya Mas kalau nggak salah ya? Ya, 17 sampai 18 Maret sampai 19 Maret. Jadi itu pematerinya dari luar. Saya izin dulu share screen ya untuk SEOCon itu apa sih teman-teman. Jadi ini ya, bentar. Kebetulan saya lagi bikin ini nih website. Itu gatheringnya mbak-mbak SEO lah ya pokoknya ya. Mbak-mbak SEO. Nah ini event SEO-nya. Jadi pematerinya itu ada Mas Radius, ada Mbah Anas gitu. Ada Martin Split. Nah ini nih, mantap tuh. Pemateri-pematerinya ada yang dari internasional, ada yang dari Indonesia nih, Mas Radius nih, yang paling ganteng sendirian di sini.
Jadi ini ada tiket dari Mas Radius. Tiketnya yang mana, Mas? Kalau nggak salah yang gold. Oh, yang gold ya. Nah, tiketnya tuh yang gold, teman-teman. Jadi ada yang free, ada yang Ada yang reguler sama yang gold. Karena di sini nggak ada sih, Mas. Aku pas Jadi yang gold ini kelebihannya teman-teman ada 1 hari khusus yang bisa ikut workshop sama para expert. Oh ya nih teman-teman. Dia. Nah ini dapat ini live access, recording all session, 1 day workshop and recording, speaker note, sampai punya ini nih voucher coworking space gitu ya dan lain-lainnya. Nah giveaway-nya ini kan dari Mas Radius, jadi monggo ke Mas Radius untuk teknisnya, silakan Mas. Ya karena ini giveaway-nya cukup besar nilainya, jadi pertanyaannya agak sulit ya. Host juga boleh ikutan, teman-teman. Jadi host boleh ikutan kalau bisa menjawab. Yang jawab boleh jawab lagi nggak, Mas? Nggak boleh. Boleh menjawab. Nah, ada 2 pertanyaan lanjut berhubungan. Pertanyaan pertama, kalau kita masuk ke Search Console, di halaman pertama itu ada 4 matriks yang ada di depan tuh, apa aja. Yang kedua, apa hubungannya antara impression dengan CTR? Ya, saya jawab, Mas. Saya jawab ya. Oke, 4 yang di Search Console itu, yang pertama itu ada klik, total klik berapa, ada impression, terus ada CTR, dan terakhir itu ada grogi. Bentar. Terakhir itu ada rata-rata ranking kalau nggak salah. Itu yang pertama tuh, jadi reach, impression, terus tuh CTR-nya. CTR tuh singkatannya aku lupa, tiba-tiba lupa lagi. Terus rata-rata ranking. Terus tadi tuh bedanya impresi sama apa, Mas? Bukan beda, hubungan antara CTR dengan impression. Oh, hubungan CTR sama impression. Tiba-tiba ngeblank. Adrenalin naik tuh. Ya, deg-degan. Yoi. Panas di kepalanya nih. Tiba-tiba ngeblank lagi. Jian ketahuan lu tuh. Puas banget ketawa itu. Bentar, Mas. Aku jadi ngeblank ya. Jadi hubungan CTR sama impression itu adalah, impression itu kan total berapa tayangnya sebuah, misalnya gini, orang tuh nyari kata kunci atau queries di Google. Nah, kalau misalnya di antara kata kunci atau queries tersebut itu muncullah website kita gitu. Nah, itu kan masuknya impresi, tapi belum masuk ke klik gitu. Jadi kalau CTR itu adalah berapa persentase orang ngeklik dari impresi tersebut, Mas. Gitu mungkin kalau dari saya. Yang lain? Ngeblank saya jadinya. Granny bisa pintar yang kayak gini nih pertanyaannya ini. Oh, Granny. Ya, boleh mau dong. Boleh, monggo Gran. Untuk yang dari Google Search Console ya. Tadi apa sih pertanyaannya, yang Search Console? 4 metrik itu apa aja? 4 metrik itu ada total klik, total impression, average CTR-nya, habis itu sama average position. Terus hubungan dari impression dan klik. Dengan CTR. Oh ya, dengan CTR. Impression itu lebih ke arah berapa kali link dari artikel atau konten kita tayang di Google berdasarkan search-nya dari keyword. Misalnya kita punya artikel tentang nasi goreng, itu nanti di Google ada orang yang search nasi goreng, terus link kita misalnya muncul, itu dilihat, misalnya walaupun di halaman 1 atau halaman kedua, itu halaman kita muncul di page itu dihitung 1 kali impression. Untuk CTR itu berhubungan dengan presentasi yang ngekliknya. Jadi misalnya kita muncul 1000 kali, tapi yang ngeklik cuman 100 kali, berarti CTR-nya 10%. Yap, betul. Lebih lengkap sih Mas Grandy. Ada lagi yang lain? Mas Grandy lebih lengkap sih. Udah nyerah nih. Yang lain? Ilmunya belum sampai situ, Kang. Mau jawab? Soalnya kalau gue simple sih gitu tadi. Yang simple aja karena ngeblank tadi. Adrenalin itu. Adrenalin rush.
Itu namanya bukannya simple, ngeblank. Tapi kan masih berhubungan, Mas. Betul. Iya, Cuma iya. kalau Randy lebih lengkap, kalau gua udah banyak sedikit. Darah tuh semua naik ke otak tuh kayak itu. Ada lagi yang mau Ada lagi? jawab, Mau jawab? teman-teman? Silakan. Beda 4 metrik di Google Search Console dan hubungan antara CTR dan impression. Raf nggak mau nih, Raf kayak semangat tuh. Tadi katanya mau jawab lagi, Mas Raf. Berat itu pertanyaannya. Mas Bagus. Saya nggak ngerti SEO, Mas, jadi diem. Sama, bro. Mas Bagus gimana? Mas Bagus juga. Karena saya udah antusias, Mas, cuman nggak ngerti, ya udahlah. Gimana Mas Bagus? Kayaknya Mas Bagus nggak ada deh, ngilang deh. Soalnya dia juga main Search Console. Pada buka Google semua. Ada buka Search Console semua nih. Oke. Oke. 5, 4, dipilih. 3, 2, 1. Oke, jadi jawaban yang paling lengkap ya Mas Grandy. Wih, luar biasa. Mantap. Apa 1 tiket Silcon deh. Ya udah, nanti tinggal konfirmasi alamat emailnya aja ya Grandi ya. Nanti aku akan daftarin. Layak lah, layak. Mantap, Grandi. Mantap. Hari ini, malam ini luar biasa ya. Giveaway-nya banyak banget. Rame, ilmunya mantap. Thank you, Mbak Viana. Ya, sama-sama. Makasih udah dengerin. Jangan lupa dicobain, terus kirim feedback. Iya, ini mau bikin website dulu. Website-nya dulu, Mbak. Oke. Oke, teman-teman. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kita akan tutup event ini. Sebelum saya tutup, kita open cam dulu. Kita foto bersama seperti minggu-minggu sebelumnya. Aduh. Mas Ivan, open cam. Monggo, teman-teman yang lain, Mas Grandy juga. Kucing gue ikut kamera nggak apa-apa kan? Kucing nggak apa-apa. Gede banget itu kucing. Yang gede mah yang ini nih. Bang dia tuh selalu antusias kalau momen-momen foto-foto begini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mas Radius kayaknya nggak pose. Oke, teman-teman. Oh iya, sebelum saya tutup, saya mau ngasih informasi buat teman-teman yang baru bergabung pertama kali Tribinar Live ini, karena saya lihat banyak juga nih yang baru muncul di Tribinar Live ini. Nama-nama baru. Kita ada grupnya di Telegram bagi teman-teman yang mau bergabung, monggo. Saya kirim linknya ya teman-teman di chat. Bentar ya. Saya copy dulu. Oke, ini 1 untuk grup Telegramnya. Kita nanti bisa sharing session di situ, maksudnya tanya jawab gitu ya. Terus sharing juga pengalaman teman-teman di bidang digital marketing seperti apa gitu. Terus juga kelas ini kan direkam ya teman-teman, Tribinar Live malam ini pun direkam. Kita akan share di sini di YouTube kami, yaitu Instagram Bergundal di sini gitu. Cuma namanya kita belum ganti karena kita tahun ini baru ganti jadi Tribinar Bergundal teman-teman. Sebelumnya Instagram Bergundal, karena memang forum ini berawal dari kita yang bikin konten-konten di microblog atau carousel ataupun single feed di Instagram gitu. Karena saya Mas Ivan sama Bang Jian sama Andre itu ketemunya di Instagram kami berempat, sedangkan sama Mas Radius saya ketemunya di Tribinar dan di LinkedIn gitu. Kantor lama, ketemu Radius di kantor lama. Di Jalan Tikus ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di malam ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, pamit undur diri. Monggo. Bang Gian mau pamit undur diri. Makasih. Siap, sama-sama. Ya, saya Kevin Jenando, pamit undur diri. Umpan lambung ke Mas Radius. Saya Radius atau Chef Rimba, pamit undur diri. Andre, monggo. Saya Andre Wang, pamit undur diri.
Wih, BTN. Monggo Mas Ivan. Kayaknya lagi godang bayi. Babyku lagi tidur, jadi gue gendong. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman. See you di minggu depan. Bye-bye.